Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukrulillah, ala nikmatillah, wala hawla wala quwata illa billah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in, amma ba'du. Hadratil muhtaramin, para alim, para ulama, wabil khusus pengurus cabang istimewa Nahdlatul Ulama Korea Selatan, mulai dari Mustasar, Rois Surya, Katib, Tanfidiyah, dan Tanfidiyah hadir ketuanya yaitu Gus Habibie beserta seluruh jajarannya. Nyun sewu, saya tidak menyebutkan satu persatu pengurus NU PCI Korea Selatan karena baru datang dan belum begitu kenal satu sama lain, tapi sungguh saya merasa terharu dengan berkumpulnya orang-orang Indonesia di Korea Selatan ini. Ini menunjukkan bahwa ada satu kata, yaitu kita semuanya adalah saudara. Kita semuanya adalah sesama bangsa Indonesia, bahkan kita juga sudah bertransformasi bersama-sama dan menyatu dengan warga Korea Selatan. Begitu pula yang saya hormati Wakil Rektor 1, Wakil Rektor 2, Kepala Kantor Urusan Internasional yang menyertai kami, Kiai Muhaimin, ini eksportir dan sekaligus sebagai Ketua Eksportir Jawa Timur. Beliau yang membersamai kami selama berada di Korea Selatan. Termasuk juga Mr. Kim yang sungguh beliau sangat humanis sekali. Dan saya juga baru kenal, tetapi beliau sehari ini tadi mendampingi kami montang-manting luar biasa. Jadi saking ingin menyenangkan tamu-tamunya, jadi beliau luar biasa. Sampai ganti pakaian, ganti celana dan sebagainya itu karena bisa jadi sehari belum mandi sama dengan saya. Masyarul muslimin rahimakumullah. Kita sudah berbuka puasa dan di situ bersama-sama juga dengan Pak Atase Kedutaan Besar, Atase Pendidikan Kedutaan Besar Korea Selatan pula, Pak Gogot ya, mungkin masih di sebelah beliau. Pada malam hari ini, saya ingin berbagi saja, berbagi terkait dengan kita hidup ini memang harus selalu bertransformasi. Salah satunya adalah transformasi kita melalui peningkatan kualitas diri. Nah, kualitas diri itu jangan dipandang hanya sekedar kualitas dari sisi keilmuan, tetapi juga bisa kita lihat dari sisi kualitas kehidupan. Kualitas kehidupan itu misalnya bangsa Indonesia atau masyarakat Indonesia yang sekarang berada di Korea, yang sekarang ini sudah punya posisi-posisi yang sangat bagus dari sisi ekonomi, ini berarti kan juga sudah bertransformasi. Sisi lain juga ada yang kuliah di sini, ini juga dalam konteks untuk bertransformasi. Hidup ini sesungguhnya, kalau kita ini ingin menjadi hamba Allah yang sempurna, maka kita harus bertransformasi. Kalau kita tidak bertransformasi, berarti hamba Allah yang masih belum sempurna. Kesempurnaan itu adalah transformasi dari statis menjadi dinamis. Yang asalnya kurang berkualitas menjadi berkualitas. Yang asalnya ini statis menjadi lebih berkembang misalnya saja. Ini kita selalu harus bertransformasi. Tapi transformasi kita ini adalah dalam konteks untuk menjaga dan merawat potensi yang kita miliki. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala itu menciptakan kita semuanya ini telah dibekali dengan berbagai macam potensi.
Potensi-potensi itu adalah dalam bentuk fitrah manusia itu. Punya kecenderungan untuk berbuat baik, punya kecenderungan untuk maju, untuk berkembang, punya kecenderungan untuk saling menghormati, saling melindungi, untuk toleran satu sama lain. Kecenderungan-kecenderungan yang baik ini harus kita rawat. Harus kita rawat. Nah, untuk merawat itu, ya melalui kita menuntut ilmu di negara orang lain atau di negara lain. Seperti hanya Rasulullah pada saat itu memberikan motivasi kepada para sahabatnya dengan kalimat apa? Utlubul ilma walau bisin. Carilah ilmu sampai ke negeri Cina. Negeri Cina itu adalah sebuah negara yang peradabannya sudah sangat maju pada saat itu walaupun bukan negara Islam. Tapi Rasulullah justru memberikan satu kesempatan kepada para sahabat dan juga orang-orang di sekitarnya pada saat itu untuk menuntut ilmu sampai ke negeri Cina. Ini berarti bahwa di dalam Islam menganjurkan kita semuanya untuk husnul muamalah. Jadi supaya kita ini membangun satu hubungan, komunikasi, membangun kerjasama, membangun juga jaringan, dan sekaligus kita bisa belajar dari mereka-mereka. Kepada orang non-muslim sekalipun, kita diperintahkan untuk belajar kepada mereka. Maka di dalam Islam itu tidak dalam konteks yang fanatik, dalam konteks husnul muamalah. Maka orang itu yang mau wafat, itu tidak tiba-tiba kemudian husnul khotimah. Harus diawali dengan husnul muamalah dulu. Ada husnul muamalah, ada husnul ibadah. Husnul muamalahnya adalah bagaimana kita bisa membangun sikap toleransi di tengah-tengah perbedaan. Bagaimana kita bisa membangun harmonisasi di tengah-tengah keragaman. Bagaimana kita bisa membangun sikap moderat di tengah-tengah perbedaan. Ini dalam konteks untuk merawat jagat seperti tagline yang dikembangkan oleh Nahdlatul Ulama di satu abad Nahdlatul Ulama, yaitu merawat jagat dan membangun peradaban. Nah, Unisma ini, Universitas Islam Malang, ini tagline-nya sudah sangat lama sekali, tahun 2014. Unisma dari NU untuk Indonesia dan peradaban dunia. Ini sejalan dengan juga tema yang diusung oleh pengurus besar Nahdlatul Ulama, merawat jagat itu. Semangatnya sama. Berarti Nahdlatul Ulama hadir di mana saja itu dalam rangka untuk membawa misi rahmatan lil alamin. Menjaga kehidupan masyarakat supaya harmoni di tengah-tengah keragaman yang ada, menjaga kehidupan masyarakat yang plural, yang berlatar belakang agama yang berbeda-beda, tetapi tetap kita ini bersatu. Ini semuanya adalah sudah dititahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa Allah menciptakan manusia itu bersuku-suku, berbangsa-bangsa, itu dalam rangka untuk saling ta'aruf, saling bekerja sama satu sama lain. Jadi cuma di situ ada inna akramakum indallahi atqakum. Jadi yang paling mulia dalam hal ini adalah orang yang bertakwa. Nah, orang yang bertakwa itu adalah imtithalul awamiri wajtinabun nawahiyah. Nah, seluruh agama itu tidak ada yang memerintahkan umatnya untuk melakukan sebuah kejahatan dan bahkan untuk bunuh diri. Itu nggak ada. Di dalam Islam juga nggak ada. Wong menyakiti diri sendiri itu aja nggak boleh, apalagi menyakiti orang lain. Bahkan Rasulullah Muhammad SAW suatu saat pernah diprotes oleh kafilah-kafilah pada saat itu. Ketika Rasulullah Muhammad SAW meletakkan Hajar Aswad, lalu para kafilah pada saat itu bertanya, kenapa wahai Rasulullah, engkau letakkan sendiri Hajar Aswad itu? Rasulullah kemudian langsung merespon, surbanya ini dibentangkan, para kafilah diminta untuk membentangkan serban tadi itu,
kemudian Hajar Aswad diambil lagi, kemudian diletakkan di dalam sorban itu bersama-sama, diangkat bersama-sama dengan berbagai macam kafilah tadi itu menuju ke tempat di mana Hajar Aswad itu diletakkan. Betapa arif dan bijaknya Rasulullah untuk menghargai perbedaan, untuk menghargai berbagai macam keragaman agama, keragaman suku, keragaman budaya. Bahkan suatu saat Rasulullah Muhammad SAW itu sedang duduk-duduk di pinggir jalan, ada jenazah yang sedang diusung pada saat itu. Rasulullah tahu jenazah yang sedang diusung itu, kemudian Rasulullah minta agar supaya para sahabat untuk berdiri. Ada di antara para sahabat yang mengerti, wahai Rasulullah, itu adalah jenazahnya orang non-muslim. Tapi apa kata Rasulullah? Rasulullah Muhammad SAW menyampaikan, itu adalah manusia, mari kita berdiri. Orang yang sudah wafat saja, non-muslim, itu masih dihormati, masih dihargai. Sampai-sampai Rasulullah meminta agar supaya para sahabat berdiri. Ini luar biasa. Loh, kok tiba-tiba kemudian kita ini yang mengaku diri kita sebagai seorang mukmin, sebagai seorang muslim, tidak memiliki sikap toleran di antara sesama orang muslim. Naudzubillah min dzalik. Apalagi itu juga dengan sesama manusia yang masih hidup. Maka betapa indahnya perbedaan-perbedaan yang ada itu, selama tidak merugikan manusia satu dengan manusia yang lain, itu perlu harus tetap dihormati dan tetap dilestarikan. Gunanya kita hadir di muka bumi ini untuk apa? Ya dalam rangka untuk membangun budaya, saling hormat menghormati, saling toleran, menciptakan harmonisasi satu sama lain. Ini tugas kita. Maka sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala, tadi saya singgung bahwa manusia wajib bertransformasi. Transformasinya ini bukan mengubah, tapi transformasinya ini adalah menjaga dan mengembangkan potensi yang dimiliki oleh manusia. Di dalam surat Ar-Ra'd, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Itu bukan dalam konteks untuk mengubah, tapi sebetulnya adalah dalam konteks untuk menjaga potensi yang ada dan sekaligus mengembangkan potensi-potensi itu yang bisa lebih baik. Maka kalau kita ini sudah bertransformasi dari Indonesia ke Korea, lalu kemudian di sini ada yang belajar, ada yang bekerja. Karena apa? Dia ingin bertransformasi. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dia niati untuk bertransformasi ke sini ini untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dibangunlah sebuah masjid. Maka di sini ada organisasi Nahdlatul Ulama. Social capital ini adalah modal utama untuk membangun harkat dan martabat manusia. Social capital ini, kalau nggak ada social capital, begitu sulit kita untuk membangun harkat dan martabat kita. Harkat dan martabat kita itu akan bisa tinggi, itu karena ada manusia. Kalau nggak ada manusia, gimana kita ini bisa menunjukkan harkat dan martabat kita? Begitu. Maka di dalam ajaran kita, kalau kita ini nyun sewu, hanya kemudian ya sujud saja di masjid, lalu kita tidak bekerja, ini juga nggak bagus. Karena hidup ini untuk beribadah, dan ibadah itu bukan semata-mata untuk sujud. Jadi ada yang tadi saya katakan, ada husnul muamalah, itu adalah dalam konteks ibadah yang bersifat ghairu mahdhah. Ada yang ibadah yang bersifat mahdhah, dan ini harus diimbangi satu sama lain. Ada ibadah mahdhah, ada ibadah yang bersifat ghairu mahdhah. Yang mahdhah ya tentunya sholat, zakat, puasa, haji, itu adalah mahdhah yang sudah ditentukan sedemikian rupa oleh Allah Subhanahu wa taala, tetapi di luar itu adalah yang bersifat ghairu mahdhah. Selamat datang di Kampus Universitas Islam Malang, kampus Islami dan terbuka bagi semua umat beragama dan warga negara. Telah mengimplementasikan Merdeka Belajar Kampus Merdeka,
membangun jejaring dengan dunia usaha, dunia industri, perguruan tinggi dalam dan luar negeri. Pilihan program studi lengkap dengan fasilitas pembelajaran modern, indah, dan nyaman. Ketika saya masuk kampus Unisma, saya merasakan pendidikan tinggi Islam yang maju dan modern di sini. Universitas Islam Malang kampus kreatif, inovatif, unggul, berdaya saing, berjaring internasional menuju world class university. Ingin menjadi lulusan yang unggul, kreatif, inovatif, dan bermoral? Yuk kuliah di Unisma Malang. Yang bersifat gharu mahdoh ini, para masyarakat muslimin rahimakumullah, para pemirsa di mana saja berada, ini memiliki satu peluang yang sangat besar. Karena manusia ini tidak kemudian sekedar dilepas oleh Allah Subhanahu wa taala di muka bumi ini, enggak. Di samping dia punya potensi yang disebut dengan fitrah mukhalaqah, tapi juga didukung dengan fitrah munazzalah. Fitrah mukhalaqahnya ini adalah potensi yang telah Allah berikan sejak manusia itu lahir. Yang tadi saya sebutkan, berorientasi kepada kebajikan-kebajikan. Namun ketika manusia sudah bergabung di dunia ini hanya ada dua pilihan. Wadainau najdain. Apa kata Allah? Aku tunjukkan kepadamu itu dua jalan. Jalan menuju kebajikan dan menuju kejahatan. Hanya ada dua jalan itu. Kita mau pilih yang mana? Insya Allah kita semuanya milih jalan yang menuju kepada kebajikan. Mudah-mudahan kita selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dan selalu diberikan bimbingan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini luar biasa kita ini. Jadi militansi kaum muslimin di tengah-tengah heterogenitas umat ini ya di Korea Selatan ini. Jadi diantaranya adalah di Korea Selatan ini. Ini menunjukkan militansi yang luar biasa. Saya mendengar dari Indonesia saja ada kurang lebih sekitar 40.000 yang berada di Korea Selatan. Sampai bisa membangun 6 masjid. Ada 10 masjid nih, ada 10 masjid di Korea Selatan. Ini luar biasa. Ini adalah sarana untuk membangun social capital. Jadi potensi-potensi ini ketika harus dihimpun, maka harus menjadi sebuah kekuatan bahwa menunjukkan bahwa Islam di tengah-tengah minoritas itu mampu menciptakan kedamaian, bukan menciptakan hal-hal yang justru akan bisa merusak satu tatanan. Tidak, itu bukan watak Islam. Watak Islam adalah watak yang rahmatan lil alamin, yang mampu melindungi seluruh elemen umat manusia tanpa membeda-bedakan suku, agama, adat istiadat, bangsa, negara, semuanya adalah melebur menjadi satu, yakni kita adalah hamba Tuhan yang Maha Esa. Masyarul muslimin rahimakumullah. Nah, yang kedua, ada fitrah munazzalah. Fitrah munazzalah itu adalah satu fitrah yang di mana Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan manusia ini tidak kemudian dilepas begitu saja. Al-Quran dan Al-Hadis lah yang membimbing manusia. Maka ketika Al-Quran dan Al-Hadis ini dijadikan sebagai tempat untuk berunding, untuk bermusyawarah, maka disitulah manusia mendapatkan sebuah momentumnya. Maka dari itu kita semuanya dengan punya kitab suci Al-Quran. Sampai kemarin saya ketika berada di Buffon ya, di sebuah perguruan tinggi, rektornya menanyakan apa itu Al-Quran. Oh, ini langsung dijawab oleh Ketua Tanfidiyah PCI Korea Selatan saat itu. Sehingga apa? Dia ingin tahu tentang Al-Quran itu. Jadi sikap dan perilaku yang ditunjukkan sebagai seorang muslim, sebagai seorang mukmin, ya mesti arif dan bijak, mampu bisa menunjukkan sebuah uswah, suri toladan, dan sekaligus juga menunjukkan bahwa dirinya adalah role model di tengah-tengah kehidupan masyarakat. Oleh karenanya silaturahmi seperti ini sangat penting ya, sangat penting, karena silaturahmi itu adalah
ya intinya mempersatukan di antara kita semuanya, merajut segala sesuatu hal yang mungkin berserakan kemudian disatukan, satu kebersamaan yang dibangun, dan disitulah lahir satu pemikiran-pemikiran yang disebut dengan silatul fikri, dan silatul fikri itu akan melahirkan silatul fi'li. Jadi pentingnya sebuah silaturahmi itu karena silaturahmi itu di samping bisa meningkatkan kualitas hidup kita. Saya katakan kualitas hidup itu ya, orang yang banyak silaturahmi itu nggak ada orang miskin. Mereka itu pasti ditambah oleh Allah rezekinya. Di samping juga ya kita semuanya ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala umur panjang. Itu karena apa? Karena silaturahmi. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu sudah memberikan qada dan qadar kepada diri kita. Tapi dalam konteks silaturahmi, inilah yang sesungguhnya memberikan peluang kepada kita untuk bisa hidup lebih lama lagi di dunia ini. Karena di antara kita ini kan tidak ada yang kemudian saya ini daftar lebih dahulu untuk menghadap Allah, tapi kok nggak segera dipanggil ya? Apa ada di sini? Coba angkat tangan. Tidak ada kan? Pasti semuanya itu Allahumma tawil umurona. Kita supaya dipanjangkan umur kita. Tidak pernah kita itu meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, mudah-mudahan usia saya, naudzubillah min dzalik. Itu ya. Jadi minta dipendekkan umurnya itu kan tidak ada di situ itu kan. Tidak ada. Maka kita selalu minta kepada Allah untuk dipanjangkan umur kita itu. Allahumma tawil umurona. Walaupun dalam konteks ini, dalam kehidupan manusia, Ibnu Qayyim itu mengatakan begini, al-mautu rahatul mu'min. Jadi matinya orang mukmin itu adalah istirahat. Tapi siapa yang mau lebih dahulu istirahat? Tidak ada. Al-mautu sa'adatul mu'min. Jadi matinya orang mukmin itu adalah kebahagiaan. Kebahagiaan di situ. Tapi ada lagi al-mautu anisul mu'min. Mati itu ada hiburannya orang mukmin. Tapi siapa yang mau angkat tangan dulu? Enggak ada. Itu karena apa? Semua di antara kita ini mempersiapkan diri untuk menghadap Allah dengan husnul khotimah. Nah, husnul khotimah itu muaranya adalah dari husnul muamalah dan husnul ibadah. Jadi dua itu, tidak tiba-tiba kemudian kita ini husnul khotimah gitu. Maka dari itu saya terus terang mengajak kepada para pengurus PCI NU Korea Selatan, walaupun kita ini berserakan, mungkin suatu saat ya perlu adalah majelis-majelis zikir, majelis-majelis tahlil misalnya, atau majelis maulid, atau majelis apalah di situ, majelis taklim misalnya, itu dalam rangka untuk apa? Mengingatkan diri kita agar supaya kita ini selalu dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi tugas kita ini kalau sudah seperti ini, seakan-akan kita ini ingin berbuat yang lebih baik dan lebih baik. Itu motivasi daripada surat Ar-Ra'd itu adalah hidup adalah perubahan. Hidup adalah progresivitas. Hidup adalah kemajuan. Hidup adalah pengembangan. Hidup adalah manfaat kepada orang lain. Itu adalah motivasi daripada surat Ar-Ra'd itu. Maka terus terang sekali lagi kami apresiasi kepada warga Indonesia yang ada di PCI NU Korea Selatan ini yang sudah mengembangkan potensi-potensi yang dimiliki, merawat, menjaga potensi-potensi yang dimiliki ini, mengembangkan ekonominya di Korea Selatan ini, mudah-mudahan selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena hidup ini yang dicari adalah keberkahan. Yang dicari adalah keberkahan. Nah, keberkahan itu
Artinya apa? Keberkahan itu adalah ada ziyadatul khair, bertambahnya kebaikan. Kalau manusia dari hari ke hari hidupnya semakin baik, semakin ada progresivitas, semakin ada perubahan-perubahan, maka di situ adalah disebut dengan ziyadatul khair. Misalnya saja, ya mungkin yang sudah bekerja gaji 20 juta di sini, rata-rata mungkin ya, rata-rata 20 juta. Memang biaya hidup di sini mahal. Tapi Bapak Ibu bisa menyisihkan uang 10 juta, yang 10 juta untuk kebutuhan rumah tangga. Tapi dari waktu ke waktu semakin bertambah ini, bukan semakin berkurang. Anak nggak ada yang sakit, istri juga nggak sakit, suami juga nggak sakit, ya. Bahkan rezeki itu min haitsu la yahtasib. Ini yang disebut dengan barokah, ziyadatul khair dalam hidup kita itu. Begitu pula yang belajar ini, dari waktu ke waktu kok semakin mudah ya, semakin bersemangat, ada ziyadatul khair di situ itu. Nah, yang kedua adalah ziyadatun nikmah. Ziyadatun nikmat, bertambahnya kenikmatan. Alhamdulillah, ini sarana sudah diberikan oleh Allah, ibadah semakin tenang. Begitu. Hubungan kita satu sama lain semakin bahagia. Ziyadatun nikmat ini, ziyadatun nikmat. Makan yang disajikan oleh istri tetap nikmat, walaupun asin tetap nikmat, misalnya saja. Itu. Jadi yang ada hanya dua pilihan, enak dan enak sekali. Nggak ada yang tidak enak. Itu berarti adalah barokah yang disebut dengan ziyadatun nikmat. Bapak-bapak, jadi kalau sudah berada di rumah, kalau misalnya kok makanannya asin atau mungkin terlalu manis, oh enak saja itu. Enak ini Bu misalnya, enak ini mie dan lain sebagainya. Jadi ini yang disebut dengan barokah. Tapi yang ketiga adalah tambah dengan ziyadatus sa'adah. Orang itu semakin bahagia di dalam hidupnya. Baik di dalam kehidupan keluarga, bermasyarakat, berbangsa, di mana saja kita ini berbahagia. Ketemu teman, senyum. Ketemu teman, bisa ngobrol. Ketemu teman, saling memberikan informasi. Ketemu teman, menyenangkan. Ziyadatus sa'adah, bertambahnya kebaikan. Tapi kadangkala kalau kita ketemu teman menunjukkan wajah yang kecut, yang orang itu merasa nggak nyaman gitu ya, menyebalkan gitu ya. Ya ini tanda-tanda ini, tanda-tanda kurang berkah ini hidupnya ini ya. Jadi soal luar biasa keberkahan itu, dan keberkahan itu adalah yang diajarkan oleh para kiai, para ulama, para masyayikh. Ketika kita sudah berada di majelis-majelis dzikir, majelis-majelis taklim, itulah yang sesungguhnya bisa menyirami hati kita, sehingga hati kita ini merasa teduh dan kita ingin dekat dengan agama, dan agama itu juga mengajarkan kehidupan dunia dan akhirat. Bukan semata-mata hanya untuk kehidupan akhirat, tetapi juga kehidupan dunia. Ini i'mal dunyaka ka'annaka ta'ishu abadan wa'mal akhiratika ka'annaka tamutu ghadan. Ini adalah merupakan tugas dan tanggung jawab kita untuk tetap bisa menyeimbangkan hidup kita ini. Tapi tujuan utama menurut saya adalah start utama yang menurut saya adalah innama yub'atsun nasu 'ala niyatihim. Bangkitkan dulu dari niat kita. Maka Bapak Ibu, kita harus yakin Bapak Ibu berada di Korea Selatan ini yang sedang menuntut ilmu, yakin bahwa Bapak Ibu akan berhasil. Yang bekerja juga yakin akan berhasil. Tapi setelah itu harus ikhtiar dan sekaligus trust itu harus tetap dijaga di mana saja berada. Karena trust itulah menjadi kunci utama orang akan bisa memberikan amanah kepada kita semuanya. Dan keikhlasan itu juga menjadi kunci utama, karena dengan ikhlas akan melahirkan sebuah totalitas. Saya yakin kalau seperti Gus Habibie yang tinggalnya di Dufan ya, kemudian ke sini jauh loh, ini butuh berapa jam, itu sekitar 3,5 sampai 4 jam ya perjalanan untuk ngurusi NU ini. Itu karena apa? Karena didasari dengan ridho Allah Subhanahu wa ta'ala.
sehingga semuanya itu akan menjadi indah karena kita dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian yang bisa saya sampaikan, sudah terlalu panjang saya ini menyampaikan. Mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya bagi kita semuanya, dan mudah-mudahan kita selalu diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala umur panjang dan sekaligus berkah dalam hidup kita dunia dan akhirat. Wal afu minkum wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.